Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi di mata pelajaran PPKN. Kita akan membahas materi untuk kelas 12 SMK dengan judul Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian. Materi kali ini yang pertama tentang lembaga-lembaga penegak hukum. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Di dalam penegakan hukum inilah peran para lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya. Oleh karena itu, peran lembaga penegak hukum dibutuhkan untuk menegakkan suatu aturan hukum. Beberapa lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia beserta perannya. Yang pertama, kepolisian. Kedua, kejaksaan. Ketiga, kehakiman. Keempat, pengadilan. Dan yang kelima, advokat. Lembaga penegak hukum yang pertama yaitu kepolisian. Kepolisian memiliki tugas pokok menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, menegakkan keadilan, mengayomi masyarakat, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri. Dalam hal ini, menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tugas dan wewenang kejaksaan: melakukan penuntutan, melaksanakan ketetapan hakim, melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan, serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Selanjutnya tentang peran pengadilan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan merupakan proses penerapan dan penegakan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat berlangsungnya proses peradilan tersebut. Peradilan di Indonesia memiliki banyak jenis. Di antaranya, ada peradilan umum, yaitu menangani perkara pidana dan perdata secara umum, di mana badan pengadilan yang menjalankan di tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri, berada di tingkat kabupaten, sedangkan pengadilan tinggi merupakan tingkat banding yang berada di tingkat provinsi. Selanjutnya adalah peradilan agama. Peradilan agama ini merupakan peradilan yang khusus menangani perkara perdata tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam. Kemudian, selanjutnya adalah peradilan militer. Peradilan militer hanya menangani perkara pidana dan sengketa bagi kalangan militer. Badan yang menjalankan terdiri dari
pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer utama. Selanjutnya, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara ini khusus menangani perkara gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat penetapan tertulis yang dibuatnya merugikan seseorang atau badan hukum tertentu. Pengadilan ini terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di ibu kota provinsi. Selanjutnya, tentang peran kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan secara benar, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Selanjutnya tentang peran advokat. Advokat disebut juga penasihat hukum, yaitu orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum baik perdata maupun pidana kepada orang yang memerlukannya, baik berupa nasihat, konsultasi, maupun bantuan hukum aktif di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum para pengguna jasanya. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Tahapan penanganan perkara pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tahapan penanganan perkara pidana ini ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Penyelidikan merupakan tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan tahap kedua yaitu penyidikan, merupakan tindakan untuk mengumpulkan barang bukti dan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana, termasuk untuk menemukan tersangka. Dalam hal ini, penyidik jika tidak menemukan barang bukti yang cukup atau perbuatan yang disangkakan bukan tindak pidana atau perkara itu ditutup demi hukum, maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau sering disingkat dengan SP3. Tahapan yang ketiga yaitu penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
Kemudian tahap yang keempat, pemeriksaan pengadilan, yaitu tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana. Kemudian yang terakhir adalah putusan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian materi kita untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di materi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.